Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita telah memasuki minggu ke-24 setelah Trinitatis, artinya ketritunggalan Allah. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan, kita menyembah dan memuji namanya. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 18 ayat 1, Ukap Bahal Naumuli. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kami mengingat ya Allah kasih setiamu di dalam bait-Mu. Seperti namamu ya Allah, demikianlah kemasyuran-Mu sampai ke ujung bumi. Tangan kanan-Mu penuh dengan keadilan. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang kudus dan mulia, Engkau memelihara dan melindungi jemaat-Mu dengan Roh-Mu yang kudus. Kami mohonkan padamu, berilah kami hati yang taat supaya dengan penuh sukacita kami melakukan kehendak-Mu, seperti kesetiaan anak kepada bapanya. Berkatilah petugas pekabaran Injil agar setiap hari makin bertambah jumlah orang yang percaya kepadamu, dan agar namamu makin dipermuliakan, dan kami memperoleh hidup yang kekal, karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari nomor 17 ayat 3, Raja na tumimbul. Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini, yakni hukum ketiga dan artinya. Demikian dikatakan. Hukum ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab
hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan di dalam doa serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari nomor 427 ayat 1, Marserep Marunduk. Marilah kita mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari nomor 765 ayat 1, Nang Pemucat Akadolok. Oh
Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis dalam Yakobus 1 ayat 22 sampai 25. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari nomor 25 ayat 2, Hatami ale Tuhaku. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang terkasih, kita akan mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Sembari kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari nomor 199 ayat 1, Sai ingot Yesus Tuhan mi. Yesus Tuhan mi, naratulita jona, nagumadirkan surgoi, nagabedalah jona, sayudawalu Ino hamu
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah pada kebaktian minggu ke-24 setelah Trinitatis, yang tertulis dalam kitab Ulangan 8 ayat 7 sampai 18. Beginilah firman Tuhan. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara dan pohon delimanya, suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi, dari gunungnya akan kau gali tembaga. Dan engkau akan makan dan akan kenyang. Maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya. Dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati, sehingga kau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya dan tanahnya yang gersang yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, topik minggu saat ini adalah jangan melupakan Tuhan. Saudara yang terkasih, mungkin kita terbiasa dengan peribahasa lupa kacang akan kulitnya. Ini adalah peribahasa yang menggambarkan betapa kacang itu tidak akan ada apa-apanya tanpa perlindungan kulitnya. Namun ketika sudah matang, biji kacang saja yang berguna, kulitnya akan dibuang. Memang itu hanya sekedar ungkapan peribahasa. Namun tidak jarang kita temukan kasus atau peristiwa yang menunjukkan kebaikan orang lain itu dilupakan hanya karena mungkin hidupnya sudah lebih baik. Ia lupa siapa yang berperan dan bagaimana proses hidup itu terjadi, sehingga dia menjadi orang yang hebat dan sejenisnya. Ini sungguh ironis sebenarnya. Bisa saja karena merasa diri hebat, kita lupa bahwa awalnya kita tidak ada apa-apanya. Atau mungkin kita merasa peran orang lain itu terlalu kecil dalam menaikkan harkat dan martabat kita sebagai manusia terhormat. Maka sangat enak lirik lagu yang berjudul Soleram. Di bait terakhir berkata, kalau Tuhan punya kawan baru, kawan lama jangan dilupakan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita hidup dalam berkat Tuhan setiap hari. Kita disediakan dengan berbagai nikmat dan anugerah.
Namun dalam kenyamanan dan kelimpahan, seringkali manusia cenderung lupa akan Tuhan yang memberikan segalanya. Bisa saja manusia menganggap itu karena kuat dan hebatnya sendiri. Dia merasa bahwa apa yang dia peroleh adalah hasil kerja kerasnya semata. Memang kita semua bekerja, namun yang memberkatinya adalah Tuhan. Bahkan hidup kita bersumber dari Tuhan, keselamatan kita dari Tuhan, dan bahkan ujung dari kehidupan kita ada di dalam tangan Tuhan. Maka dari itu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengingatkan kita untuk tidak melupakan Tuhan. Di tengah kemakmuran kita mungkin merasa cukup dengan diri sendiri, tetapi ingatlah bahwa setiap berkat datang dari tangan Tuhan. Ia membawa kita melalui berbagai perjalanan kehidupan, melepaskan kita dari kesulitan dan memberikan kemakmuran. Ini bukan semata material fisik, namun juga menyangkut karya penyelamatan yang dilakukan Allah dalam diri Yesus Kristus. Upah dosa adalah maut, namun dalam Kristus maut itu telah dikalahkan. Maka tidak ada alasan bagi kita sebenarnya untuk melupakan Tuhan. Tetapi di balik semua itu, Tuhan mengingatkan kita untuk tetap tunduk kepadanya, mematuhi perintah-perintahnya, dan menjauhi penyembahan kepada Allah-Allah palsu. Kita perlu menjaga hati kita agar tidak terpaling dan terlena oleh kenikmatan dunia, sehingga melupakan siapa yang sebenarnya memberikan semuanya itu. Jika kita lupa kepada Tuhan, firman-Nya menegaskan bahwa konsekuensinya adalah kebinasaan. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menghidupi setiap hari kita dengan kesadaran akan kehadiran Tuhan, bersyukur atas segala berkat-Nya, dan senantiasa memegang teguh perintah-perintah-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai umat yang diberkati, marilah kita bersama-sama merenungkan dan meneladani firman Tuhan ini, agar hidup kita senantiasa berkenan di hadapan-Nya. Semoga Tuhan memberkati dan membimbing kita semua, memperkuat iman kita, agar selalu mengingat Tuhan, tidak melupakan Tuhan, dan selalu tinggal bersama Tuhan selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang adalah sumber keselamatan kami, Engkau menganugerahkan kemakmuran, kesejahteraan. Bukan hanya itu saja, Engkau memberi keselamatan bagi kami di dalam Yesus Kristus. Ingatkanlah kami setiap hari akan karya-karya besar-Mu ini, agar kami tidak melupakan Engkau dalam setiap sukacita yang kami peroleh, untuk kehidupan, untuk kesejahteraan, dan untuk kesenangan yang boleh kami terima. Sebab kami tahu Tuhanlah sumbernya satu-satunya. Maka jagalah hati kami, jagalah pikiran kami, untuk senantiasa bersyukur dan mengakui tidak ada sumber yang lain selain Tuhan. Berkati hidup kami melimpah-limpah, tetapi ingatkan kami juga bahwa kami harus menyembah Engkau, mengikuti perintah-Mu, dan tidak boleh melupakan akan kebesaran karya-Mu dalam kehidupan kami. Berilah kami kehidupan yang melimpah, tetapi juga karuniakan bagi kami hati yang bersyukur senantiasa atas kemurahan-Mu yang kami terima dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku ND nomor 149 sambil mengumpulkan persembahan yang kedua. Suka di kona
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerjaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.